Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah SWT. Mudah-mudahan kabar kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dalam lindungan Allah SWT, dan kita semua termasuk orang-orang yang selamat di dunia sampai akhirat. Salawat dan salam mari bersama kita junjungkan kepada Nabi tercinta kita yang menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua pantas mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, materi kali ini adalah tentang keluarga Qurani di bulan Ramadan. Masya Allah ya, Ana membaca bukunya Ustadz Zul, The Ramadan Journey. Begitu indah, begitu bagus. Di situ tema utamanya adalah bagaimana Ramadan ini bisa menciptakan ruh tarbiyah dan pesona Ramadan itu bisa menjadi habit untuk di luar bulan Ramadan. Tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi menjadi habit, kebiasaan yang tetap terjaga walaupun bulan sudah tidak Ramadan lagi. Dan kita jadikan semua bulan menjadi bulan-bulan Ramadan. Masya Allah. Didukung dengan buku yang pernah saya baca juga, pendidikan anak dalam Islam, ya, karyanya Dr. Nasih Unulwan, Abdullah Nasih Unulwan, tentang bagaimana kita menerapkan metode pendidikan yang mudah-mudahan menjadi karakter dalam kehidupan keluarga kita, atau bahkan lebih besar lagi masyarakat umum tentunya. Itu ada 5 metode. Yang pertama adalah mendidik dengan keteladanan, kemudian dengan kebiasaan, yang ketiga dengan nasihat, yang keempat dengan perhatian, yang kelima dengan hukuman. Jadi ada 5 tahap yang harus dilakukan agar keluarga kita semua mencintai Quran, ya. Sesuai dengan buku juga yang di pembinaan karakter Muslim Indonesia, di situ disebutkan bahwa kualifikasi umumnya bagaimana kita bisa menghiasi diri, juga tentunya keluarga kita, dengan adab-adab pecinta Al-Quran. Yang kedua, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, mengimani bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Yang kelima, mengamalkan Al-Quran. Yang keenam, Yang keempat, mengamalkan Al-Quran. Yang kelima, mencintai Al-Quran. Jadi, sahabat, keteladanan yang tadi ya Dr. Nasih Unulwan, keteladanan bahwasanya kita harus bisa menjadi teladan terbaik untuk anak-anak kita, orang tua ya. Kita harus bisa mentarbiyah diri sendiri, juga mentarbiyah keluarga kita dengan cara yang tentunya kita punya teknik masing-masing di setiap keluarga ya, punya kebiasaan yang pasti mungkin berbeda-beda, tapi tentulah punya niatan yang sama, bagaimana diri kita sendiri dan keluarga kita ada di gerbong tarbiyah yang tentunya di situ mengarahkan diri dan anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran, untuk hidup bersama Al-Quran. Nah, keteladanan itu adalah bagaimana kita bisa melakukan upgrade ya, meningkatkan kualitas diri, karena sesungguhnya kita nggak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Kita hanya berkewajiban untuk ikhtiar menyampaikan, dan mudah-mudahan dengan doa kita, dengan ikhtiar kita menyampaikan, Allah lembutkan hati orang atau anak-anak kita yang mendengarkan untuk bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, keteladanan itu adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Biasanya Rasulullah itu adalah suri toladan, dan kehidupan kita setiap hari harus tidak jauh dari kehidupan Rasulullah SAW. Nah, mencintai Quran berarti kita harus terbiasa tilawah, dilihat oleh anak-anak, tadabbur ayat, dan kemudian bagaimana mengaplikasikan ayat-ayat yang kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa membiasakan aturan-aturan Islami dalam keluarga, yang mudah-mudahan itu menjadi pendidikan terbaik untuk anak-anak kita mengenal Al-Quran dan mencintainya. Kemudian yang kedua, dan kebiasaan ya, kebiasaan yang baik yang mudah-mudahan yang kita lakukan terus-menerus menjadi sounding, sehingga anak-anak kita pun melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Yang ketiga, dengan nasihat. Tentunya nasihat itu tadi kita duduk bersama, kita bareng-bareng menjalankan tarbiyah dalam keluarga ya, dengan saling menasehati, wa tawasabil haqq wa tawasabil sabr gitu ya. Kemudian yang keempat adalah perhatian. Kita kasih perhatian pada anak-anak, tidak cuma hayowe nasihat, tidak cuma hayowe merintah, tapi juga kita tanyakan kepada mereka, aktivitas hari ini kalian ngapain aja. Itu sebuah perhatian kecil yang mudah-mudahan mereka merasa didengarkan dan merasa menjadi bagian yang
lekat dengan kita gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mendidik dengan hukuman. Bagaimana menghukum dengan cara yang tetap ada ajaran syariatnya ya, yaitu hukuman yang tidak menyakiti, hukuman yang tidak mengintimidasi, hukuman yang tidak membuli ya, tapi hukuman yang membangun, yang membuat mereka termotivasi, tidak malah jadi takut gitu dengan kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan kita lakukan, yang harapannya Allah mengizinkan dan mentakdirkan kebaikan itu tertular kepada keluarga kita, pada anak-anak kita. Termasuk dalam menciptakan keluarga Quran. Ketika kita tidak membiasakan diri, memberikan teladan untuk baca Quran, kalau kita cuma nasehatin doang nggak akan jadi gitu ya. Kita harus juga membiasakan, kita harus memberikan teladan yang terbaik gitu kan. Mudah-mudahan itu menjadi contoh terbaik sehingga anak-anak mengikuti apa yang menjadi kebiasaan kita. Dan itu pula yang harus kita lakukan di luar Ramadan. Mudah-mudahan keluarga Quran kecil ataupun keluarga Quran besar skalanya ya, negara ini gitu kan, itu menjadi semangat kita semua untuk mencintai Al-Quran dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dalam episode apapun. Serumit apapun mungkin kehidupan yang sedang kita hadapi, ketika kita tetap berinteraksi dengan Al-Quran, mudah-mudahan hati kita tetap percaya, tetap husnuzon bahwa Allah lah yang memberikan episode ini dan Allah pula yang akan menyelesaikan episodenya dengan cara yang terbaik. Ya, teman-teman, sahabat, saudaraku, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri Ana sendiri, diri saya sendiri pribadi dan keluarga saya. Dan apabila ada yang mendengarkan, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang mendengarkan. Terima kasih banyak. Saya hanya ibu rumah tangga. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.